penggerak dari Angkatan 8 Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari saya, Rini Rizky Suryani, dari SMP Negeri Muara Megang. Dan saya Vero Marisa dari SMA Negeri 1 Morabliti. Saya Susilawati dari SMA Negeri Tiang Pumpung Kepungut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Susi, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Rini. Alhamdulillah baik Bu Rini, sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga nih Bu Susi. Bagaimana Bu hari ini akan mengadakan coaching nih? Iya, kebetulan Bu, hari ini saya akan mengadakan kegiatan coaching. Baik, sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching, ada yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu ya Bu? Iya, boleh Bu. Pada saat coaching antara coach dan coachee, saya akan melakukan kegiatan penilaian ya Bu ya. Nah, sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti misalkan apakah kegiatan coaching yang Ibu lakukan telah sesuai dengan alur tinta, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan coachee. Dan saya juga akan mendengarkan jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh coach. Dan jangan lupa juga Bu, harus menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Namun, sebelum diadakan kegiatan coaching, ada yang sedikit ingin saya tanyakan kepada Bu Susi ya. Nah, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Oke Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu 3 kompetensi inti. Pada coaching yaitu kesadaran penuh, present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi Ibu akan meningkatkan 3 kompetensi tadi ya Bu ya. Nah, kira-kira nih kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, dari kira-kira apa nih yang menjadi indikator ketercapaiannya Bu? Saya ingin coachee menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, jadi indikator ketercapaiannya adalah ketika coachee mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya ya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses kegiatan coaching kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu ya. Iya, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Silakan Bu Susi. Iya, Pera. Waalaikumsalam Ibu Susi. Gimana kabarnya nih hari ini Bu Pera? Alhamdulillah Ibu, baik-baik saja, sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Pera. Oh iya Bu Pera, katanya ada yang dibicarakan. Iya Bu, ini ada yang ingin saya sampaikan ya Bu ya, seperti yang saya sampaikan kemarin dengan Ibu. Oh baik Bu, kira-kira apa nih yang akan dibicarakan? Kita punya waktu lebih sekitar 15-10 menit ya Bu Pera. Iya begini Bu, terkait dengan rekan-rekan kerja saya ya Bu ya, dimana itu saya amatin teman-teman di sekolah saya itu masih banyak sekali yang menggunakan metode belajarnya itu secara klasikal Ibu. Nah lebih banyak menggunakan metode ceramah, terus juga kegiatan-kegiatannya itu masih berlangsung yang berpusat kepada guru. Padahal kan Bu ya sekarang ini kan banyak sekali ya Bu ya metode, model pembelajaran yang menarik yang dapat kita implementasikan di kelas ya Bu ya pada saat proses pembelajaran. Nah apalagi sekarang ini kan sudah zaman teknologi lah ya, digitalisasi yang mana sudah semakin pesat, artinya kan bisa kita gunakan pembelajaran yang berbasis digital gitu ya Bu ya. Baik, artinya masih banyak guru di sekolah Bu Pera yang menggunakan model pembelajaran yang monoton. Iya Ibu. Nah dari pembicaraan kita ini,
apa yang menjadi harapan Bu Vera? Harapan saya itu ya Bu ya, saya ingin mengetahui cara-cara untuk membantu rekan-rekan kerja saya nih, supaya ada perubahan lah Bu ya dalam proses pembelajaran pada saat itu. Saya ingin pada saat penyampaian materi di kelas itu agar mereka itu tidak monoton lagi. Jadi dalam kegiatan pembelajaran itu, jadi pembelajaran itu menyenangkan buat anak. Oh iya, baiklah. Ibu ingin ada perubahan dari rekan-rekan guru di sekolah Ibu dan menyampaikan materi di kelas. Nah, perubahan bagaimana yang Ibu inginkan? Saya ingin itu ya Bu, perubahannya itu dalam proses metodenya, terus atau model pembelajarannya, ataupun juga penggunaan media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran itu agar lebih bervariasi lagi gitu ya. Misalkan sekarang sudah populer nih penggunaan aplikasi teknologi, misalkan dalam kuis, penggunaan aplikasi kuisis, atau misalkan sumber-sumber media pembelajaran lainnya lah, misalkan menampilkan tayangan-tayangan video dari YouTube, atau misalkan tidak usah jauh-jauh deh Bu, pakai menggunakan minimal menggunakan PowerPoint saja tuh, itu menurut saya itu udah sangat luar biasa sekali. Oh iya. Oke Bu Vera, perubahan yang Ibu inginkan adalah pembelajaran lebih bervariatif. Iya, Ya. Bu. Kira-kira kalau level ini idealnya 10, posisi sekarang ini rekan-rekan Ibu Vera itu sedang di posisi level berapa? Kalau menurut saya Bu ya, jadi rekan-rekan kerja saya itu levelnya itu sekitar berada di level 5 gitu nah Bu. Kenapa saya mengatakan level 5? Karena mayoritas kan di sekolah saya itu ya Bu ya menggunakan, teman-teman itu menggunakan metode ceramah gitu kan dalam penyampaian materi, serta kan tidak memfasilitasi dalam artian fasilitas sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu kan tidak digunakan, tidak dimanfaatkan sebaik mungkin gitu nah Bu, yang ada di sekolah saya itu. Kira-kira pada saat melakukan perubahan level berapa yang Ibu Vera inginkan yang ada pada rekan-rekan Bu Vera? Mungkin level 7 bagi saya itu udah sangat cukup ya Bu ya, karena saya menyadari kan untuk mencapai level ideal tadinya 10 itu rasanya membutuhkan usaha yang tidak mudah gitu ya Bu ya. Iya. Baik, jadi Ibu Vera menginginkan mereka berada di posisi level 7. Nah, sekarang kira-kira adakah strategi atau cara ide Bu Vera melakukan apa yang akan Ibu Vera lakukan terhadap rekan guru di sekolah untuk mendapatkan level yang Bu Vera inginkan? Sebenarnya tuh Bu ya masih dalam pemikiran saya nih Bu. Jadi mungkin saya akan melakukan pendampingan ya Bu ya, pendampingan ataupun juga monitoring secara individu kepada rekan-rekan teman-teman di sekolah saya itu ya Bu ya. Seperti itu. Oke, artinya Ibu akan melakukan kegiatan pendampingan atau monitoring secara individu ya Bu. Adakah strategi yang Ibu gunakan saat mendampingan tersebut? Oke Bu, mungkin langkah awal saya itu saya akan melakukan konsultasi terlebih dahulu ya Bu ya kepada kepala sekolah saya. Dalam skala agak besar itu dapat mungkin dilakukan nantinya kegiatan pelatihan atau workshop lah ya Bu terkait dengan media-media pembelajaran yang menyenangkan. Oke, ada beberapa solusi yang dapat Ibu lakukan ya. Satu, melakukan pendampingan monitoring secara individu. Kedua, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melakukan kegiatan pelatihan workshop terkait media pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kira-kira dari kedua rencana tersebut mana yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan saat ini? Baik Ibu, mungkin saya akan lebih memilih untuk kegiatan pendampingan terlebih dahulu atau monitoring secara individu seperti itu ya Bu ya. Ya mungkin lebih tepatnya saya akan melakukannya dalam waktu dekat ini, karena jika melakukan pelatihan atau workshop seperti IHT itu kan membutuhkan suatu persiapan yang lebih matang lah Bu ya, tentunya dari segi tenaga, waktu, terus biaya pastinya, dan juga kita membutuhkan salah satunya tuh yang paling penting itu adalah narasumber. Oh iya. Baik, jadi Ibu memilih kegiatan pendampingan atau monitoring dalam waktu dekat ini Bu ya. Kira-kira kapan nih Ibu akan mulai?
Secepatnya ya Bu ya, mungkin saya akan mulai itu minggu depan secara bergantian seperti itu Ibu. Oh iya, siapa yang bisa diajak berkolaborasi untuk melakukan kegiatan itu? Saya nanti akan meminta bantuan teman saya yang memang ada keahlian di bidang IT-nya, yaitu mungkin Pak Buang. Kemudian ada juga Ibu Desti mungkin ya Bu ya, yang akan saya anggap mereka itu sudah lebih ahli dalam mengeksplor berbagai media dan model pembelajaran yang ada di kelas. Artinya Ibu akan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah Ibu ya Bu? Iya Bu, saya nanti akan berkolaborasi dengan rekan guru saya. Iya. Baik Ibu, sudah berapa di penghujung sesi perbincangan kita hari ini. Saya sudah tidak sabar nih mendengarkan cerita Ibu kembali di lain kesempatan. Semoga sukses rencananya Bu Pera dan dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan. Amin. Iya, tapi sebelum mengakhiri sesi, apa yang sudah Ibu dapatkan dalam perbicaraan kita pada hari ini? Oke Bu, Alhamdulillah Ibu, terima kasih sekali. Saya akhirnya mendapatkan suatu pencerahan ya Ibu ya, yang sudah tergambarkan nih apa yang dapat membantu rekan-rekan guru di sekolah saya untuk menciptakan pembelajaran yang bervariatif tentunya, yang menyenangkan untuk anak dan berpihak kepada murid. Mungkin itu yang sudah tergambarkan yang ada di dalam pemikiran saya. Wah, baik Bu Pera. Minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi nih Siap. mengenai rencana aksi yang akan Ibu Oke, Pera oke, yang oke, sudah Bu oke. Pera lakukan. Iya. Oke Bu Pera, terima kasih atas waktunya. Oke, terima Saya kasih, Ibu. akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Sama-sama Bu Pera. Baik Bu Susi, bagaimana tadi proses coaching yang telah Ibu lakukan? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu Rini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi pada kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan tadi, saya memiliki beberapa pertanyaan nih Bu Susi. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Pada saat coaching saya sudah menggunakan alur Tirta Bu, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi kucing untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oke, jadi berdasarkan catatan observasi saya terhadap Bu Susi tadi, Bu Susi sudah berhasil menggunakan alur Tirta, berhasil menanyakan tujuan yang diharapkan dari kegiatan coaching, kemudian mengidentifikasi masalah coaching, menanyakan rencana aksi coaching, dan menggali rasa tanggung jawab dari coaching dalam pelaksanaan rencana aksinya. Ibu juga sudah berhasil menunjukkan kehadiran penuh nih, presence, kemudian mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coaching, serta menyajikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah diberikan coaching. Luar biasa sekali nih apa yang sudah Ibu berikan dalam kegiatan coaching kali ini. Mudah-mudahan selalu sukses ke depannya ya Bu ya, dan dilancarkan dalam proses coaching selanjutnya. Satu lagi pertanyaan Ibu Susi, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching kali ini? Saya akan lebih mendalami lagi alur Tirta dalam kegiatan coaching sehingga melancarkan saya dalam proses coaching selanjutnya. Oke, baik Ibu. Artinya Ibu akan lebih meningkatkan kompetensi coaching sesuai dengan alur kita ya. Nah, terima kasih Ibu atas kesempatannya mau berbincang kembali dengan saya di akhir seksi. Saya doakan Bu Susi sukses selalu ke depannya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Susi. Terima kasih Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Pera, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga Bu Pera. Bu Pera, hari ini kita akan mengadakan kegiatan coaching ya. Iya Bu, kebetulan hari ini saya akan mengadakan kegiatan coaching ya. Baik, sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching, ada yang akan saya bicarakan terlebih dahulu ya sama Ibu. Boleh Bu. Ya. Begini Bu Pera, pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti 1, apakah kegiatan coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur Tirta? 2, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching? Kemudian 3, saya juga akan mendengarkan jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan coach?
Kemudian, dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Namun sebelum diadakan coaching, ini ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya. Iya Bu. Iya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kita kali ini? Oke Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini, yang pertama itu adalah kesadaran penuh atau presensi, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut mana yang lebih spesifik menurut Ibu Pera yang akan Ibu Pera kembangkan? Yang akan lebih spesifik itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian Ibu? Saya ingin Kuci dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu. Oh, jadi indikator pencapaian adalah ketika Kuci mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Silakan Ibu melakukan kegiatan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching kita akan berbincang-bincang kembali ya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Vera. Bagaimana kabarnya Ibu Rini hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Vera? Alhamdulillah Ibu sehat juga. Oh iya, katanya kemarin ada yang ingin dibicarakan nih. Iya Ibu, ada yang ingin saya bicarakan dari kemarin sama Bu Vera nih. Baik Bu, kira-kira ada apa ya yang ingin kita bahas hari ini? Kita punya waktu sekitar 15-20 menit ya Bu ya. Oke Bu, jadi begini Bu Vera ya, terkait dengan rekan-rekan guru saya di sekolah. Saya amati guru-guru yang ada di sekolah itu masih banyak yang menggunakan metode-metode belajar yang membosankan. Masih banyak menggunakan metode secara klasikal, yaitu ceramah. Dan kegiatan pembelajaran pun masih banyak yang berpusat terhadap gurunya atau teacher center. Padahal sekarang ini kan banyak sekali Bu ya metode-metode pembelajaran atau model-model yang dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Apalagi seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Oke Bu, artinya banyak guru-guru di sekolah Ibu itu yang menggunakan model pembelajarannya itu masih menonton gitu maksudnya ya. Oke, nah sekarang apa dari pembelajaran kita kali ini, apa sih harapan yang akan Ibu inginkan? Oke, jadi harapan saya ya Bu ya, saya ingin mengetahui bagaimana sih cara-cara untuk membantu rekan guru saya itu di sekolah supaya ada perubahan dalam cara penyampaian materi di dalam kelas agar mereka tidak monoton lagi dalam proses kegiatan pembelajaran. Oke, baiklah. Ibu ingin ada perubahan nih dari rekan-rekan yang ada di sekolah Ibu ya. Pada saat dalam penyampaian materi di kelas seperti itu ya Bu ya. Nah, perubahan yang bagaimana sih yang ingin Ibu inginkan itu? Ya, tentunya perubahan dalam metode, model, atau sumber belajar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran agar lebih bervariatif lagi. Misalnya sekarang kan lagi banyak nih aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran seperti Quizizz atau sumber belajar dari YouTube. Atau nggak usah jauh-jauh deh, mereka bisa menggunakan PowerPoint saja dalam kegiatan pembelajaran, itu sudah sangat luar biasa bagi saya Bu. Oke, jadi perubahan yang Ibu inginkan itu adalah yang perubahan pembelajaran yang lebih variatif gitu maksudnya ya Bu ya. Oke, kira-kira kalau misalkan di level idealnya kan 10 nih. Posisi rekan-rekan teman Ibu itu berada di level berapa sih Bu? Kalau saya boleh tahu. Oke, kalau menurut saya guru-guru di sekolah itu masih berada di level 5 ya Bu ya. Level 5 ya. Karena hampir mayoritas guru di sekolah itu masih menggunakan metode-metode ceramah dalam penyampaian materi serta tidak memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana dengan baik di sekolah. Oke. Kira-kira pada saat sudah melakukan perubahan nanti, pada posisi berapa level yang Ibu inginkan? Level 7 saja sudah cukup ya Bu ya. Karena saya menyadari untuk mencapai level tersebut saja sudah membutuhkan usaha yang tidak begitu mudah. Oke, jadi Ibu menginginkan nanti mereka berada di posisi level ke-7 ya Bu ya. Nah sekarang adakah strategi atau cara atau misalkan ide yang akan Ibu lakukan terhadap rekan-rekan guru di sekolah Ibu untuk mencapai level ideal yang Ibu inginkan tadi?
Oke, sebenarnya itu masih jadi pikiran saya ya Bu Vera ya. Mungkin saya dapat melakukan pendampingan atau monitoring secara individu kepada rekan sejawat saya yang ada di sekolah. Oke, artinya Ibu akan melakukan kegiatan individu ya Bu ya, atau monitoring secara berkala. Nah, sekarang adakah strategi lainnya Bu mungkin? Mungkin saya akan coba berkoordinasi terlebih dahulu Bu Vera ya dengan kepala sekolah untuk melakukan kegiatan yang mungkin cakupannya lebih besar seperti workshop atau pelatihan terkait dengan media pembelajaran yang menyenangkan. Oke Bu, artinya nanti akan ada beberapa solusi ya Bu ya yang akan dapat Ibu lakukan. Yang pertama, tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu akan melakukan pendampingan atau monitoring secara individu. Terus yang kedua, nanti Ibu akan berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, seperti workshop terkait dengan media pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kira-kira nih Bu, dari kedua rencana tersebut nih, mana yang lebih memungkinkan untuk Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin lebih ke melakukan kegiatan pendampingan atau monitoring secara individu tadi ya Bu ya, yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini. Karena jika melakukan workshop atau pelatihan itu kan tentu membutuhkan persiapan yang sangat matang, mulai dari waktu, tenaga, biaya, serta kita harus mengundang narasumber yang oke gitu. Betul Ibu, berarti itu nanti Ibu ingin memilih yang pertama itu adalah melakukan kegiatan pendampingan atau monitoring secara individu ya. Nah, sekarang saya tanya nih, kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukan kegiatan ini? Oke, jadi saya usahakan secepatnya ya Bu ya. Mungkin minggu depan saya mulai membuat jadwal untuk melakukan pendampingan secara bergantian. Kemudian Ibu ada tidak kira-kira nih yang akan membantu Ibu dalam kegiatan tersebut? Oke, saya mungkin akan meminta bantuan salah satu guru yang ada di sekolah. Itu ada Pak Andi dan mungkin Bu Ardila yang mereka di mana sudah memiliki pengalaman yang luar biasa dalam mengeksplor kegiatan atau media-media pembelajaran yang menyenangkan. Oke, artinya nanti Ibu akan berkolaborasi gitu ya Bu ya dengan rekan guru yang ada di sekolah Ibu, yang artinya memang kemampuan mereka lebih dalam bidang IT gitu ya. Iya Bu, saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan guru yang ada di sekolah. Oke. Baik Bu, kita sudah berada di penghujung sesi pembicaraan kita nih hari ini. Saya jadi sudah tidak sabar sangat ingin mendengarkan cerita Ibu kembali di lain kesempatan mungkin ya Bu ya. Semoga sukses rencananya dan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan yang kita harapkan bersama-sama. Amin. Baik Ibu, sebelum kita mengakhiri sesi, apakah Ibu sudah dapat dari pembicaraan kita hari ini? Oke, jadi tentunya saya sudah mendapatkan pencerahan nih Bu Vera. Saya juga sudah mendapatkan gambaran apa yang dapat saya lakukan terhadap rekan-rekan sejawat saya di sekolah dalam menciptakan pembelajaran yang bervariatif nantinya. Oke, baik Bu. Jadi minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi nih ya terkait dengan rencana aksi yang akan Ibu lakukan. Baik Ibu, cukup pembicaraan kita hari ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik Bu Vera, bagaimana tadi proses coachingnya? Dapat berjalan lancar? Alhamdulillah Ibu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Bu Vera. Nah, setelah melakukan observasi pada kegiatan coaching yang Ibu lakukan, saya memiliki beberapa pertanyaan nih Bu. Iya. Oke. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator tercapaian yang diinginkan? Pada saat coaching yang sudah saya lakukan itu kan sesuai dengan alur cerita, yaitu ada tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi coach saya untuk menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dia hadapi. Iya. Oke, berdasarkan catatan observasi saya Bu, sudah berhasil menggunakan alur tirta. Berhasil menanyakan tujuan yang diharapkan dari kegiatan coaching, mengidentifikasi masalah coaching, menanyakan rencana aksi coaching, dan menggali rasa tanggung jawab dari coaching dalam pelaksanaan rencana aksi Ibu. Ibu juga sudah berhasil loh
menunjukkan kehadiran penuh, presence, mendengarkan aktif apa yang disampaikan Kuci, serta menyajikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci dari Kuci. Luar biasa yang Ibu berikan pada proses kucing kali ini. Mudah-mudahan selalu sukses ya Bu Vera ke depannya dan dilancarkan dalam proses kucing selanjutnya. Satu lagi nih pertanyaan Bu Vera, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kucing kali ini? Kali ini Bu saya akan mendalami lagi algoritma dalam artian dalam kegiatan coaching sehingga lebih lancar mempelancarkan saya dalam proses coaching selanjutnya. Iya, baik Bu Vera. Artinya Ibu akan lebih meningkatkan kompetensi kucing ya sesuai algoritma ya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Mau berbincang kembali dengan saya di akhir sesi. Saya doakan sukses ke depannya Bu Vera. Terima kasih Ibu, amin. Saya akhiri ya Bu Vera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Iya, sama-sama Bu Vera. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Vera. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga nih. Bagaimana Ibu hari ini? Kita akan mengadakan kegiatan coaching ya? Iya Bu, kebetulan hari ini saya akan mengadakan kegiatan coaching nih. Oke, baik Ibu. Sebelum kita melakukan kegiatan coaching, ada yang akan saya bicarakan terlebih dahulu ya Bu ya? Boleh Bu. Pada saat kegiatan coaching nanti antara coach dan coaching itu saya akan nilai ya Bu ya, sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti yang pertama, kegiatan coaching yang akan dilakukan sesuai dengan algoritma. Terus yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coaching. Terus yang ketiga, saya juga akan mendengarkan jawaban dari coaching langsung apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Namun sebelum diadakan coaching, ada sedikit pertanyaan nih yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Kompetensi apa ya yang ingin Ibu kembangkan dalam proses kegiatan coaching kali ini? Oke, baik Ibu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching nantinya adalah ada 3 kompetensi ya Bu ya. Mulai dari yang pertama, itu adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke Ibu, kompetensi yang akan Ibu kembangkan tadi ada 3. Yang pertama tadi kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot gitu ya. Nah, dari 3 kompetensi ini nih, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Oke, kalau yang ingin lebih spesifik saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, kira-kira nih Bu, apa yang menjadi indikator dari ketercapaian ini? Oke, jadi indikator ketercapaiannya adalah ketika coaching mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Itu Bu. Oke, jadi indikatornya itu adalah ketika coaching menemukan suatu permasalahannya ya Bu ya, jadi solusinya dari permasalahan itu apa. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Silakan ya Ibu melakukan kegiatan coaching sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching ini kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu ya. Oke, baik Bu Vera, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rini, silakan. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rini. Gimana kabarnya nih hari ini Bu Susi? Alhamdulillah baik Bu Rini. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, saya pun juga sehat. Oh iya, kemarin katanya ada yang ingin membicarakan nih sama saya. Iya Bu, ada yang ingin saya bicarakan dari kemarin sama Ibu. Baik Bu, kira-kira apa nih yang akan dibicarakan? Kita punya waktu sekitar 15-20 menit nih. Begini Bu Rini, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya, setelah saya amati guru-guru di sekolah saya masih banyak menggunakan metode pembelajaran membosankan, yang monoton ya, dan kegiatan pembelajaran mereka pun lebih ke teacher center. Dengan pembelajaran yang monoton, jadi terlihat nampak siswa tidak
bergairah, tidak merasa nyaman dengan metode pelajaran mereka. Padahal sekarang ini kan sangat banyak metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, apalagi seiring perkembangan teknologi yang berkembang pesat. Oke, baik Bu Susi. Artinya masih banyak guru di sekolah Ibu yang menggunakan model pembelajaran yang monoton ya, sehingga pembelajaran itu tidak menarik minat dari siswa itu sendiri. Nah, dari pembicaraan kita pada sore hari ini, kira-kira apa nih yang menjadi harapan Ibu? Harapan saya yaitu saya berharap saya ingin mengetahui dan membantu rekan guru supaya ada perubahan dalam cara penyampaian materi di dalam kelas, cara mereka mengajar, agar mereka tidak monoton lagi dalam kegiatan pembelajaran Bu Rini. Oke, baiklah. Ibu ingin ada perubahan ya dari rekan-rekan guru di sekolah Ibu dalam penyampaian materi yang mereka sampaikan di dalam kelas. Nah, kira-kira perubahan yang bagaimana nih yang Ibu inginkan? Ya, perubahan dalam metode atau model pembelajaran, media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran agar lebih bervariatif lagi. Misal sekarang kan lagi populer aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan sebagai metode pembelajaran. Seperti kita ketahui Bu, ini Quizy, sumber belajar menggunakan YouTube, atau nggak usah jauh-jauh deh, pakai PowerPoint aja, itu sudah sangat membantu siswa dalam proses pembelajaran yang bisa menyenangkan bagi siswa itu, dan itu sudah jauh lebih baik. Oke, perubahan yang Ibu inginkan adalah proses pembelajaran yang lebih bervariatif artinya Bu ya. Nah, kira-kira kalau level idealnya 10 nih, posisi saat ini rekan-rekan Ibu di sekolah itu berada di level berapa Bu kira-kira? Kalau menurut saya untuk posisi saat ini 5 Bu Rini. Nah, karena guru rekan-rekan sejawat saya di sekolah kurang bervariatif dalam mengajar, kemudian mereka pembelajarannya monoton, seperti itu Bu Rini. Oke, kira-kira nih setelah dari proses perubahan yang akan Bu Susi lakukan tadi, level berapa sih yang Ibu harapkan? Saya rasa di level 7 Bu Rini. Dan untuk mencapai level 7 itu bagi saya untuk membantu rekan-rekan saya itu bukan hal yang mudah. Oke, baik. Jadi Ibu menginginkan nantinya rekan-rekan di sekolah Ibu berada di posisi 7 ya? Iya. Sekarang kira-kira strategi, cara atau ide yang akan Ibu lakukan terhadap rekan-rekan Ibu di sekolah untuk mencapai level tersebut apa ya Bu kira-kira? Sebenarnya Bu Rini itu masih menjadi pikiran saya sih. Mungkin bisa saya melakukan pendampingan atau monitoring secara individu kepada rekan sejawat di sekolah saya Bu Rini. Oke, jadi Ibu akan melakukan kegiatan pendampingan atau monitoring. Selain itu, ada lagi nggak Bu? Mungkin saya akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah dalam skala agak besar, dapat melakukan kegiatan pelatihan atau workshop terkait media-media pembelajaran yang menyenangkan. Oke, artinya di sini Ibu akan berkoordinasi terlebih dahulu ya, dengan kepala sekolah. Ya. Jadi ada 2 solusi nih yang Ibu akan laksanakan, mulai dari melakukan monitoring atau pendampingan secara individu tadi. Kemudian yang kedua, Ibu akan mencoba berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait kegiatan pelatihan atau workshop ya Bu ya. Nah, kira-kira dari kedua rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi, mana nih yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat ini? Mungkin saya akan melakukan kegiatan pendampingan atau monitoring individu. Itu yang lebih tepat dan dalam waktu dekat akan saya lakukan, karena jika melakukan pelatihan workshop membutuhkan persiapan yang banyak dari segi waktu, tenaga, narasumber dan biayanya Bu Rini. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu Susi memilih ke kegiatan pendampingan atau monitoring secara individu tadi ya. Kira-kira kapan Ibu mulai mau dilaksanakannya? Secepatnya Bu, mungkin bisa saya mulai minggu depan deh, secara bergantian. Iya. Jadi adakah nih teman dari rekan sejawat Ibu di sekolah yang bisa membantu kegiatan tersebut nih Bu? Oh ya, tentu saja Bu Rini. Di sekolah saya ada 2 guru yang
ya bisa dikatakan lah IT-nya lumayan. Itu Pak Aep dan Ibu Dwita yang bisa saya ajak kolaborasi untuk menggunakan IT dalam media pembelajaran. Oke, jadi artinya Ibu akan berkolaborasi Bu ya dengan rekan Iya, sejawat iya Ibu benar tadi. Bu. Saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah saya. Oke, baik Ibu, kita sudah berada di penghujung pembicaraan kita pada sore hari ini nih Bu. Saya sudah tidak sabar untuk mendengarkan cerita-cerita Ibu kembali di lain kesempatan. Semoga sukses rencananya dan dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan ya Bu ya. Iya. Amin. Terima kasih. Tapi Oh iya, Bu Ibu, Rini. sebelum mengakhiri sesi kita pada sore hari ini, apa nih kira-kira yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Luar biasa Bu Rini, pencerahan dari Bu Rini dan gambaran, membantu ide, kemudian ide-ide dari Bu Rini yang dapat saya kembangkan dalam membantu rekan-rekan guru di sekolah saya sehingga dapat menciptakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif. Baik Ibu, minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya terkait dengan rencana aksi yang akan Ibu Susi lakukan di Oke, sekolah Ibu. semangat. Oke, kalau begitu saya akhiri ya Bu ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu Susi. Sama-sama Bu Rini. Baik Ibu, bagaimana tadi proses kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Vera berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya, kegiatan tadi berjalan dengan lancar. Nah setelah Ibu melakukan observasi nih pada kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama sih yang jelas apa saja yang sudah Ibu dapatkan nih pada saat proses coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan. Oke Bu, jadi pada saat coaching yang telah saya lakukan tadi, saya sudah menggunakan alur peta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah berhasil menggali potensi coaching untuk menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang ia hadapi. Oke, jadi berdasarkan catatan observasi saya nih Bu ya, Ibu sudah berhasil nih menggunakan alur peta. Terus Ibu juga sudah berhasil menanyakan tujuan yang diharapkan, terus dari kegiatan coaching tadi ya. Terus Ibu juga sudah mengidentifikasi masalah, kemudian Ibu juga menanyakan rencana aksi pada coaching. Terus Ibu juga menggali rasa tanggung jawab dari coaching dalam pelaksanaan rencana aksi ya Bu ya. Nah, Ibu juga sudah berhasil tuh menunjukkan kesadaran penuh, mendengarkan aktif dan apa yang disampaikan oleh coach tadi, serta menyajikan pertanyaan-pertanyaan bobot yang sesuai dengan kata kunci dari coach tadi. Luar biasa sekali ya Bu ya tadi kegiatan proses coachingnya, mudah-mudahan selalu sukses ke depannya dan dilancarkan semua proses kegiatan coaching selanjutnya. Oke, satu lagi nih pertanyaan dari saya Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Oke, jadi kompetensi yang akan saya lebih dalami yaitu penggunaan alur tirta ya Bu ya dalam kegiatan coaching sehingga lebih melancarkan saya dalam proses coaching selanjutnya. Oke Ibu, jadi di sini Ibu akan lebih meningkatkan lagi ya Bu ya alur tirta dalam meningkatkan kegiatan kompetensi coaching sesuai dengan alur tirtanya ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sudah mau berbincang-bincang, nanti kita akan berbincang-bincang kembali dengan proses coaching selanjutnya. Saya akhiri Ibu sesi ini. Saya doakan semoga Ibu selalu sukses ke depannya. Saya akhiri ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sama-sama. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan menginspirasi. Salam dari